人だし、そんな消えるなんて。え？ Halo semua, kembali lagi bersama dengan gue Patrick. Selamat datang di Nan Films Indonesia bagian animation. Dimana kalau gue yang ngerangkum berarti film yang dibahas adalah seputaran anime ataupun animation, baik dari genre komedi, action, romance, atau bahkan hentai kayaknya. Oke, gimana nih kabarnya? Baik kan? Diharapkan untuk menggunakan headset dulu dan tidak berada di zona merah, yaitu dekat orang tua. Karena jika ada suara-suara yang kurang enak untuk didengar, tidak membuat kalian digeplak, di smackdown, atau bahkan diusir dari rumah. Oke, langsung saja di sini gue akan merangkum sebuah film yang berjudul Tenkinoko atau dalam bahasa Inggrisnya Weathering with You. Film ini dirilis pada tahun 2019 dan disutradarai oleh orang yang sama yang menyutradarai Kimi no Na wa, yaitu Makoto Shinkai Sensei. Oke, langsung saja tanpa banyak omong, kali ini kita langsung ke alur ceritanya. Yosha! Di awal scene, terdapat seorang bocil wanita yang sedang menemani ibunya di rumah sakit. Lalu ia melihat sebuah cahaya dan cahaya tersebut mengarah ke sebuah gedung. Sehingga si bocil wanita itu merasa bingung. Ia pun kepo dan pergi ke gedung tersebut. Ketika sampai di sana, terdapat sebuah persembahan atau tempat suci. Ia pun berdoa dan berjalan menuju gerbang itu dengan sepenuh hatinya. Tiba-tiba air hujan di sekitarnya kehilangan gravitasi layaknya di luar angkasa. Dan balik ke atas dengan sangat cepat, termasuk dirinya yang ikut ke atas. Terlihat si bocil melayang di langit dan terdapat sebuah pulau yang penuh dengan rumput hijau di atasnya. Air berbentuk ikan dan mengelilingi si bocil tersebut. Ia pun kembali ke bawah dan hujan seketika berhenti. Film Tenkinoko atau Weathering with You pun dimulai. Scene berpindah ke sebuah kapal. Di sana terlihat seorang bocil pria yang bernama Hodaka Morishima dan ia pergi keluar ketika mengetahui bahwa hujan akan turun. Hujan pun seketika turun dan menjadi deras sehingga ia dibuat menjadi senang. Ketika ia bermain, tiba-tiba terdapat gumpalan hujan yang sangat besar layaknya jurus Madara. Gumpalan air tersebut akhirnya terjatuh sehingga kapal dibuat menjadi oleng dan menyebabkan Hodaka hampir nyungsep ke dalam laut. Untungnya ada seorang om-om bang jago yang menyelamatkannya. Karena telah menyelamatkannya, ia pun mentraktir si pria tersebut untuk makan dan membelikannya minuman bir. Sehingga ia merasa seperti dimanfaatkan. Sampailah ia di Tokyo dan update di sosial medianya. Ketika sampai di pelabuhan, si pria tadi bertanya alasan mengapa Hodaka pergi ke Tokyo. Dan memberikannya kartu nama jika Hodaka memerlukan sesuatu. Sumpah grafisnya detail banget anjing, sangat memanjakan mata sekali. Ia pun pergi ke tempat pemandian dan juga warnet ataupun penginapan untuk mencari sebuah pekerjaan. Tapi sayangnya semua kantor tidak menyediakan sebuah pekerjaan untuk anak kecil. Sehingga ia menjadi gembel karena sudah kehabisan uang. Pada saat merenung di dekat klub, terdapat seekor pusi atau kucing di sana. Dan ia memberikan sedikit makanannya untuk pusi itu. Orang-orang di klub pun membangunkannya. Pada saat Hodaka ingin pergi, terdapat seorang pria yang sengaja membuat ia terjatuh. Sehingga sampah-sampah menjadi berserakan. Ia pun mengembalikan sampah tersebut ke tempatnya. Pada saat mengambil sampah, ia tidak sengaja menemukan sebuah benda aneh. Yang ketika diperiksa ternyata adalah sebuah pistol. Sehingga ia dibuat panik dan menyembunyikannya serta mengira itu adalah pistol mainan. Setelah itu ia pun mencari jalan untuk pergi ke tempat pria yang telah menyelamatkannya di kapal. Kemudian ia merenungkan sesuatu, yaitu sebuah cahaya misterius yang pernah ia lihat sebelumnya. Lalu terdapat pegawai McDonald wanita yang memberikan sebuah burger kepada Hodaka, di mana wanita itu adalah wanita yang ada di awal scene tadi. Keesokan paginya ia pun menuju ke tempat si pria yang telah memberikan kartu namanya kepada Hodaka. Pada saat di dalam bus terdapat seorang bocil fuckboy di sana, sehingga Hodaka dibuat terkejut karena bocil aja bisa kok aku tidak. Sampailah ia di sana. Karena bel tidak berfungsi, ia pun langsung masuk ke dalam. Ketika masuk ke dalam dan melihat-lihat sekeliling, ternyata terdapat sebuah wanita yang sangat kawaii dan gede sekali tengah tertidur. Sehingga si Hodaka langsung mengaktifkan mode auto aimnya dan langsung melihat ke arah tete-nya wanita tersebut. Sehingga si wanita itu langsung terbangun dan Hodaka kaget dibuatnya. Nama wanita tersebut
tersebut adalah Natsumi Suga. Pada saat menyiapkan minum, Natsumi bertanya mengenai Hodaka yang melihat tei-teinya, sehingga Hodaka dibuat terkejut. Sebaring menunggu Keisuke Suga yang merupakan nama si pria yang dicari Hodaka, Natsumi pun bertanya beberapa hal mengenai Hodaka. Lalu datanglah Keisuke dan memberitahu tentang pekerjaan mereka, yaitu membuat sebuah majalah mengenai prestisius yang bersejarah. Oke, prestisius adalah sesuatu yang bersifat mengesankan, terhormat, bermartabat, dan gengsi. Paham? Saya pun tidak paham. Artikel selanjutnya adalah mengenai sebuah urban legend, serta ia menyuruh Hodaka untuk mencari dan mewawancarai seseorang yang pernah menyaksikan atau bahkan mengalaminya, di mana terdapat berita viral mengenai gadis cerah. Sampailah mereka berdua yaitu Natsumi dan Hodaka di tempat paranormal untuk mengetahui lebih dalam sedalam samudra mengenai gadis cerah. Artikel pun diketik dan Keisuke bertanya tentang wawancaranya. Hodaka pun menjelaskan dan tidak percaya dengan semuanya karena ia menganggap bahwa hujan yang sering muncul adalah fenomena alam yang biasa terjadi. Keisuke pun juga menjawab bahwa ia sebenarnya tidak percaya. Akan tetapi demi hiburan dan money tentunya artikel harus dibuat semenarik mungkin. Ketika memeriksa pekerjaan si Hodaka, ia resmi dipekerjakan di tempat Keisuke dan memberitahu bahwa semuanya akan ada di sana, mulai dari tempat tinggal, makanan, dan yang lainnya. Sehingga Hodaka tanpa pikir panjang langsung setuju untuk bekerja dengan Keisuke. Makan malam pun berlangsung sebaring merayakan Hodaka sebagai pegawai baru. Kegiatan baru pun dilakukan, yaitu bersih-bersih, buang sampah, masak, menjawab telepon, mengisi tanda terima, dan melakukan wawancara dengan Natsumi. Ketika ia menemui Pusi waktu itu, ia melihat wanita yang membantunya sedang digoda oleh pria hidung velang untuk melakukan skidi pop-up, sehingga Hodaka merasa bahwa ia harus menolong wanita tersebut. Kemudian ia pun berlari ke arah si wanita itu dan membawanya kabur dari sana, yang diikuti oleh si pria hidung velang, sehingga terjadilah aksi kejar-kejaran di sana. Mereka berhasil ditangkap dan menghajar si Hodaka. Si pria berkata bahwa mereka telah membuat perjanjian, ya sejenis open a oh my god, seorang bocil sudah berani untuk melakukan jasa open, sehingga Hodaka langsung dibuat, kok gini anjing? Si pria kembali memukul Hodaka berkali-kali. Untuk membela diri, ia pun menodongkan pistol yang ia temukan waktu itu. Akan tetapi si pria tidak takut karena ia mengira bahwa pistol itu hanyalah pistol mainan. Ternyata pistol itu bukanlah pistol mainan, melainkan pistol beneran. Sehingga si pria dibuat jantungan atau shock. Lalu si wanita membawa Hodaka pergi dari sana dan sampai di sebuah gedung. Si wanita pun ngomel karena Hodaka nekat untuk membantunya serta pistol yang ia bawa. Kemudian si wanita pun pergi dari sana. Lalu Hodaka membuang pistolnya dan kecewa dengan dirinya. Si wanita kembali dan berkata bahwa ia dipecat dari pekerjaannya dan ingin mendapatkan gaji yang lebih tinggi. Sehingga Hodaka yang mendengar hal tersebut menjadi merasa bersalah. Si wanita menghibur Hodaka dan tahu bahwa Hodaka sedang kabur dari rumah, serta membawanya ke suatu tempat di mana tempat yang dimaksud adalah kuil atau apalah intinya itu. Si wanita berkata bahwa langitnya akan menjadi cerah, tapi cuacanya tidak menandakan bahwa hujan akan berhenti. Kemudian si wanita berdoa dan langit seketika menjadi cerah. Berarti bisa diambil kesimpulan bahwa wanita itu adalah seorang gadis cerah. Secerah masa depan saya. Yeah. Nama wanita tersebut adalah Hina, dan ia bertanya mengenai umur Hodaka. Hodaka menjawab 16, dan Hina berkata bahwa umurnya adalah 17 tahun, dan akan menjadi 18 di bulan depan. Sehingga Hodaka dibuat terkejut karena Hina terlihat seperti bocil. Scene berpindah ke bocil yang dibuat bingung dengan gumpalan air yang sangat besar seperti jurusnya Madara, berada tepat di atasnya. Tiba-tiba gumpalan air atau hujan jatuh sehingga para bocil dibuat kaget. Lalu terdapat sebuah berita mengenai wilayah Kanto yang memecahkan sebuah rekor hujan yang akan terus turun pada musim panas selama 2 bulan ke depan. Dan Hodaka sedang membuat sebuah perencana untuk kerja sampingan. Kemudian Natsumi pun menunjukkan sebuah foto dan gambar mengenai sebuah bentuk hujan seperti ikan kepada Hodaka, serta mengingat perkataan orang yang mereka wawancarai mengenai awan cumulonimbus yang mampu menahan air sebanyak danau dan mungkin di dalamnya ada suatu ekosistem atau kehidupan yang tidak dikenal. Setelah itu Natsumi pun pergi untuk mencari pekerjaan dan menganggap pekerjaan mereka yang sering dilakukan adalah tempat nongkrong. Kemudian Keisuke pun menemui mertuanya untuk menemui anaknya. Akan tetapi ia dilarang bertemu karena Keisuke merupakan seorang perokok berat, di mana hal tersebut dapat mengganggu kesehatan anaknya yang memiliki penyakit asma. Tapi Keisuke telah mulai berhenti merokok. Namun mertuanya berkata bahwa Keisuke akan memberikan kesan yang buruk sehingga ia dibuat sedih. Sampailah Hodaka di tempat Hina, tapi ia dibuat gugup karena ini adalah pertama kalinya ia pergi ke rumah cewek. Masuklah ia ke dalam dan Hina membuat makanan. Sebaring menunggu, Hina bertanya
bertanya mengenai Hodaka yang pergi ke Tokyo. Hodaka pun memberitahu bahwa ia merasa tertekan baik dari kotanya ataupun orang tuanya, serta ia tidak ingin pulang ke rumah. Makanan jadi dan mereka mabar makan bareng. Selesai makan, ia pun menunjukkan perencanaan kerjanya kepada Hina dan mengajaknya untuk kerja bareng sebagai gadis cerah yang dapat menghentikan hujan. Ia pun setuju dan menentukan harga serta logo di gambarnya. Datanglah adiknya Hina yang ternyata ia adalah bocil fuckboy yang pernah Hodaka lihat di bus, sehingga Hodaka langsung mengenalnya. Nama bocil fuckboy tersebut adalah Nagi. Tiba-tiba terdapat orang yang memesan untuk mencerahkan pasar loak. Keesokan harinya mereka pun menyediakan hal-hal yang perlu dibawa, seperti payung yang berisi boneka hujan dan juga kostum boneka hujan yang lebih besar, dimana itu gak ada gunanya sama sekali, sehingga Nagi dibuat ngamuk karena ia harus menggunakan kostum tersebut. Sampailah mereka di pasar loak dan mulai melakukan pekerjaan barunya. Orang-orang di sana sempat dibuat tidak percaya karena caranya yang sangat tidak berguna. Namun Hina tetap berusaha untuk mencerahkan langit dan langit akhirnya cerah sehingga mereka dibuat kagum dan puas dengan hal yang dilakukan oleh Hina. Dari situlah pekerjaan untuk mencerahkan langit dimulai, yang diiringi dengan soundtrack di mana kepala gue sampai gerak-gerak sendiri yang membuat temen gue berasumsi kalau gue kena tremor. Tuh! Karena hujan, sebuah event terbesar kembang api jadi tertunda. Oleh sebab itu, mereka memesan Hina untuk menghentikan hujan yang disaksikan oleh banyak orang. Langit pun dibuat cerah olehnya. Sumpah grafisnya very beautiful. Pertunjukan kembang api dimulai sehingga Hina dibuat senang oleh pekerjaan sebagai gadis cerah dan berterima kasih kepada Hodaka karena ia telah membantu Hina untuk memahami tugasnya, sehingga hati Hodaka auto dibuat luluh. Scene berpindah ke Natsumi yang masih mencari pekerjaan dari sekian banyak interview yang ia terjang, dan terlihat Keisuke yang melakukan pekerjaannya sehingga ia lupa bahwa dirinya sudah berhenti ngudut. Untungnya ada si Pusi yang perhatian kepadanya dan melanjutkan pekerjaannya. Masuklah ia ke mobil dan menuju ke tempat wawancara untuk artikelnya. Di tengah perjalanan, mereka membicarakan tentang Hodaka yang sering bolos dan melakukan pekerjaan lain. Scene berpindah di mana mereka bertiga bekerja di tempat seorang nenek. Tiba-tiba muncullah Shitaki sehingga saya yang melihat scene ini langsung terngiang dengan adegan Taki-kun, tul. Kemudian ia melakukan sebuah persembahan untuk orang-orang yang telah meninggal, sehingga Hina teringat oleh ibunya yang telah meninggal. Oleh sebab itu, ia pun berdoa untuk ibunya juga. Scene berpindah ke Keisuke dan Natsumi yang sedang mewawancarai seorang kakek mengenai sebuah pulau di awan yang hanya bisa dilihat oleh seorang gadis cerah. Terlihat di gambar menunjukkan sebuah naga serta si kakek menjelaskan bahwa gadis cerah memiliki takdir yang sangat menyedihkan. Kembali ke Hodaka yang sedang berbincang dengan Taki mengenai hadiah ulang tahun yang akan diberikan untuk Hina ketika umurnya menginjak 18 tahun. Scene berpindah. Terdapat dua orang yang saling kejar-kejaran di mana itu adalah polisi yang mencari Hodaka setelah melihat rekaman CCTV waktu itu. Kembali ke Hodaka yang menemani Nagi bermain futsal. Selesai itu, Nagi pun menyarankan Hodaka untuk memberikan cincin kepada Hina sebagai hadiah. Serta Nagi tahu bahwa Hodaka mencintai Hina, tapi Hodaka dibuat malu dan ragu akan hal tersebut. Sehingga Nagi dibuat bingung karena laki-laki yang meragukan itu sangat tidak bisa diandalkan. Quotes of the day dari bocil. Ia pun mengikuti saran dari Nagi dan membeli sebuah cincin, di mana orang yang melayaninya ternyata adalah Mitsuha. Sumpah di Kimi no Na wa tuh jadi jodoh sama Taki atau gimana anjing kok jadi sales cincin? Cincin. Pekerjaan terakhir Hina bersama Nagi dan Hodaka pun dilakukan, yaitu untuk mencerahkan sebuah taman yang dimana itu adalah permintaan dari Keisuke untuk anaknya. Ketika Natsumi datang, Hodaka bertanya mengenai Natsumi yang tahu bahwa Keisuke sudah menikah, karena mengira bahwa Natsumi adalah selingkuhan Keisuke, padahal mereka berdua merupakan kakak adik. Ketika Keisuke dan Hodaka bermain bersama, Natsumi menceritakan tentang Keisuke yang sama seperti Hodaka, dimana ketika Keisuke remaja, ia kabur dari rumah dan pindah ke Tokyo, lalu bertemu dengan istrinya dan menikah. Tapi istrinya telah meninggal beberapa tahun yang lalu akibat kecelakaan. Setelah itu, ia pun kagum dengan Hina sebagai gadis cerah, serta menunjukkan sesuatu kepada Hina karena ia sedikit penasaran, yang entah itu apa. Selesai itu, mereka pun berpamitan, di mana Keisuke dan yang lainnya pergi mencari makan, sedangkan Hina dan Hodaka akan menuju pulang. Di tengah perjalanan, ia pun mulai menyadari perasaannya, dan akan mengungkapkannya, tapi Hina juga ingin membicarakan sesuatu. Ketika ingin mengatakannya, terdapat air hujan yang mengarah kencang kepadanya, dan membuat Hina menghilang. Ternyata Hina melayang di atas, serta terlihat tangan Hina yang mulai berubah menjadi air. Kemudian ia pun menceritakan tentang ia yang bisa menjadi gadis cerah, yaitu ketika ia menemani ibunya. Ia selalu berdoa agar cuaca menjadi cerah agar ia bisa membawa ibunya jalan-jalan. Dan ketika ia melewati gerbang kuil dengan doa bersungguh-sungguh, terjadilah hal yang sangat tidak terduga. Dan terbangun di tempat tersebut
tersebut dengan langit yang sangat cerah. Dan mungkin karena itu ia mulai terhubung dengan langit, makanya ia bisa menghentikan hujan. Ketika memikirkan hal tersebut, terdapat polisi yang datang untuk mencari Hodaka karena orang tuanya mengajukan laporan hilang serta memberitahu bahwa Hina dan Nagi dibawa ke pelayanan sosial karena mereka tinggal tanpa wali. Selesai itu, ia pun memberitahu Hodaka mengenai hal tersebut, tapi terpotong karena terdapat telepon berbunyi, di mana telepon tersebut dari Keisuke. Ia pun menuju ke mobil Keisuke. Terlihat ia sedang menyamar karena polisi datang untuk mencari Hodaka, serta mengira bahwa Keisuke menculik anak di bawah umur. Kemudian, ia pun meminta Hodaka untuk tidak datang ke kantornya, serta memintanya untuk segera balik ke rumah, sehingga masalah ini bisa selesai. Ketika kembali, Hina mulai menyiapkan barang-barangnya untuk pergi dari sana, dan meminta Hodaka untuk kembali ke rumah. Akan tetapi, Hodaka tetap dalam pendiriannya, yaitu untuk tidak pulang ke rumah dan akan kabur bersama-sama. Hujan semakin deras dan akan menyebabkan banjir, ditambah dengan badai yang sangat besar, sehingga semua penerbangan bahkan pelabuhan diberhentikan, dan semua berita memberitakan tentang hal tersebut. Karena kereta diberhentikan, mereka terpaksa melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki dan mencari tempat menginap. Namun setiap hotel yang dikunjungi sudah penuh, ditambah mereka belum cukup umur untuk memesan kamar. Salju mulai turun dan Hodaka mulai memikirkan tentang Hina yang terhubung dengan langit. Ketika Natsumi datang, Keisuke sedang tidur dan memimpikan istrinya. Setelah bangun, Natsumi pun dibuat terkejut karena Keisuke mengusir Hodaka keluar dan berbincang mengenai Hina sebagai gadis cerah yang memiliki takdir yang sangat menyedihkan. Kembali ke Hodaka, Hina dan Nagi yang sedang mencari tempat menginap, tapi mereka dihadang oleh polisi, serta polisi mencurigai Hodaka. Tidak ingin ditangkap, ia pun kabur dari sana dan berhasil melumpuhkan Hodaka. Hina yang melihat hal tersebut langsung menuju ke sana dan meminta bantuan dari langit, sehingga petir yang sangat mengerikan muncul dan meledakkan sebuah mobil. Akhirnya mereka bertiga bisa kabur dari polisi. Mereka pun mendapatkan tempat menginap dan bersenang-senang di sana, sehingga Hodaka dibuat senang dan memohon kepada Tuhan untuk tidak memberikan apapun lagi kepadanya, karena dengan adanya Hina di sampingnya itu sudah cukup bagi Hodaka. Sampailah di hari ulang tahun Hina, dan Hodaka memberikan cincin yang telah ia beli. Hina pun dibuat senang dan bertanya kepada Hodaka apakah Hodaka ingin hujannya berhenti. Hodaka mengiyakannya, dan Hina berkata bahwa ia telah terpilih untuk menjadi korban setelah ia mengetahui faktanya dari Natsumi, di mana jika gadis cerah dikorbankan dan menghilang, maka badai akan kembali menjadi normal. Hodaka tidak mempercayai hal tersebut, akan tetapi Hina menunjukkan tubuhnya yang terlihat seperti air, sehingga Hodaka dibuat menangis karena telah melihat tubuhnya Hina yang berubah menjadi air transparan. Lalu Hina menjelaskan bahwa ketika ia memohon agar hujan berhenti, tubuhnya akan berubah menjadi transparan, serta meminta Hodaka untuk menjaga Nagi. Akan tetapi Hodaka tidak mau dan meminta Hina untuk tidak pergi kemana-mana dan membuat perjanjian untuk hidup bersama-sama. Kemudian ia pun bermimpi pada saat ia di rumah mengenai cahaya misterius dan bagaimana ia mengejar cahaya tersebut sampai dapat. Namun cahaya tersebut bergerak jauh ke lautan, di mana cahaya tersebut berhenti di gedung tempat ia bertemu dan kenal dengan Hina. Giliran mimpi Hina yang pertama kali bertemu dengan Hodaka, dan ia dibuat senang bisa bertemu dengan Hodaka. Hina meminta Hodaka untuk tidak menangis dan seketika menghilang dari sana. Terlihat Hina berada di sebuah padang rumput, dan tempat itu adalah langit sehingga ia dibuat menangis. Kembali ke Hodaka yang bangun dari tidurnya dan dibuat terkejut karena hilangnya Hina. Lalu Nagi pun berkata tentang mimpinya, bahwa tadi ia bermimpi Hina menuju ke langit. Tiba-tiba terdapat polisi di luar dan langsung menangkap Hodaka. Langit di luar sangatlah cerah sehingga semua orang senang dengan keajaiban yang terjadi. Ketika menuju mobil, Hodaka menemukan cincin yang ia berikan kepada Hina dan menyadari bahwa Hina telah mengorbankan dirinya sendiri. Ketika di perjalanan, polisi memberitahu bahwa umur Hina adalah 15 tahun, sehingga Hodaka dibuat bingung. Polisi kembali menjelaskan bahwa Hina memalsukan umurnya agar ia bisa bekerja dan membiayai hidupnya, sehingga Hodaka makin dibuat sedih karena umurnya lebih muda darinya. Polisi pun bertanya di mana keberadaannya, karena Hina harus dibawa ke pelayanan sosial. Hodaka pun memberitahu bahwa Hina mengorbankan dirinya sehingga cuaca menjadi cerah. Mendengar hal tersebut, mereka menganggap bahwa Hodaka sudah gila. Scene berpindah ke Keisuke. Terlihat ia sedang ditelepon oleh anaknya dan anaknya bermimpi tentang Hina sehingga Keisuke dibuat terkejut. Sesampainya di kantor, Hodaka meminta izin untuk mencari Hina, tapi polisi tidak mengizinkannya sehingga Hodaka kabur dari sana. Dan terjadilah aksi kejar-kejaran di sana. Untungnya datanglah Natsumi dan membantu Hodaka untuk kabur. Scene berpindah ke Nagi yang berencana untuk keluar dari pusat perlindungan anak. Pada saat Keisuke keluar, terdapat polisi yang akan memeriksa kantornya dan memberitahu bahwa Hodaka kabur dari kantor polisi. Kembali ke Hodaka yang akan menuju ke gedung tempat Hina menjadi gadis cerah dan merasa bahwa tempat tersebut adalah sebuah jalan untuk membawa Hina kembali. Kembali ke Keisuke, di mana polisi memberitahu alasan Hodaka kabur, yaitu adalah untuk mencari Hina yang telah dikorbankan demi membunuh
membuat cuaca menjadi cerah. Sehingga Keisuke dibuat menangis, entah kenapa ia menangis. Kembali ke Hodaka yang akan menuju gedung. Tapi karena jalannya banjir, Hodaka mau tidak mau harus berlari. Di saat ia berlari, ia pun mengingat kenangan-kenangan indah dari pertama kali ia bertemu Hina hingga ia menghilang. Dan meminta maaf karena telah membuat Hina melakukan tugas untuk mencerahkan langit. Sehingga hal tersebut membuat Hina menyatu dengan langit. Sampailah ia di gedung dan menuju ke gerbang kuil. Ketika mencari jalan, terdapat Keisuke di sana. Karena polisi sudah datang, ia ingin melanjutkan tujuannya tapi dihadang oleh Keisuke dan menyadarkan Hodaka serta menenangkannya. Keisuke pun meminta agar Hodaka kembali ke kantor polisi karena ini merupakan masalah yang kecil. Tapi jika Hodaka terus berlari, maka masalahnya akan menjadi besar. Tapi Hodaka tetap dalam pendiriannya dan menggigit Keisuke agar Keisuke mau melepaskannya. Sehingga Keisuke terpaksa menendang Hodaka dan ia menemukan pistol yang waktu itu ia buang serta mengarahkannya ke arah Keisuke. Pistol ditembakkan ke atas dan polisi langsung datang menangkap Hodaka. Keisuke yang melihat hal tersebut tidak tega dan membantu Hodaka untuk mencapai tujuannya. Serta dibantu oleh Nagi yang datang dan mengatakan bahwa ini semua adalah salahnya Hodaka dan menyebabkan Hina menghilang. Serta menyuruhnya untuk mengembalikan Hina. Sontak ia menuju ke gerbang kuil lalu Hodaka berteleportasi ke atas langit. Dan terlihat pemandangan di atas langit sangatlah mengerikan. Di sana juga terdapat sebuah naga yang sangat besar. Naga itu pun menggigit Hodaka dan tembus di anusnya. Kemudian ia berteriak nama Hina. Hina yang mendengar suara Hodaka langsung menuju ke arah Hodaka dan langsung memegang tangannya sehingga mereka jatuh ke bawah. Di tengah jatuh, Hodaka mengajak Hina untuk kembali. Tapi Hina mengatakan bahwa kalau ia kembali maka hujannya akan kembali turun. Namun Hodaka tidak peduli dan ingin bersama dengan Hina. Sehingga soundtrack kembali diputar dan menyebabkan bulu jembutku berdiri. Sampailah ia di dekat kota dan meminta Hina berdoa untuk dirinya sendiri. Hina pun berdoa. Scene berpindah ke Keisuke yang ditangkap polisi. Tiba-tiba badai yang berbentuk naga pun muncul dan menyebabkan hujan lebat. Mereka berdua pun tidak sadarkan diri di gerbang kuil. Dan semenjak kejadian itu, hujan tidak pernah reda sehingga kota Tokyo menjadi tenggelam. Bahkan sampai 3 tahun hujannya tidak pernah berhenti. Dan juga setelah kejadian itu, Hodaka kembali ke rumahnya dan menyelesaikan sekolahnya. Setelah lulus, ia kembali ke Tokyo. Sampailah ia di Tokyo dengan keadaan Tokyo yang menyatu dengan lautan. Ia pun bertemu dengan neneknya Taki yang sudah pindah rumah karena rumahnya yang dulu sudah menjadi rumah ikan. Serta memberitahu bahwa Tokyo hanyalah sebuah teluk pada masa di zaman Edo. Jadi bisa disimpulkan bahwa tenggelamnya kota Tokyo sama saja dengan kembali ke bentuk awal, yaitu sebuah teluk. Kemudian Hodaka pun pergi ke tempat Keisuke, di mana kantornya sekarang sudah maju dan memiliki banyak karyawan. Mereka pun berbincang dan Keisuke menyuruh Hodaka untuk cepat bertemu dengan Hina. Lalu datang kucingnya yang sudah besar seperti Fatboy, di mana mukanya sudah tidak lucu lagi. Setelah itu ia pun pergi ke tempat Hina. Di tengah perjalanan ia melihat Hina yang sedang berdoa, sehingga ia tersadar bahwa dirinya lah yang menyebabkan Tokyo tenggelam karena ia memilih Hina. Ia pun memanggil Hina dan mereka berdua berpelukan serta akan hidup bersama selamanya. Dan film Tenkinoko atau Weathering with You pun selesai. Ya, begitulah alur cerita atau rangkuman film dari Tenkinoko. Film yang bagus tapi sangat membingungkan. Karena ya alurnya cuy susah dijelaskan, tapi kalau ngikutin pasti bakal paham. Oke, beberapa hal yang masih membuat gue bingung. Kenapa bisa ada gerbang kuil di atas gedung? Dan itu siapa yang ngebangun? Terus kenapa orang yang masuk bisa teleport ke langit? Itu aja sih yang buat gue bingung. Misalkan kalian masih belum paham, berarti memang filmnya yang tidak make sense. Pusing gue ngerangkum film kayak gini, anjing. Ya, untuk setnya dapat lah. Dan juga untuk grafik sangat memanjakan mata. Oke, terima kasih buat kalian sudah menonton sampai habis dan kuat dengan candaan yang ada di dalamnya. Jangan lupa untuk klik subscribe dan lonceng di sebelahnya. Klik like sebanyak-banyaknya dan kalian bisa share ke teman-teman kalian. Oke, nama gue Patrick dan gue pamit undur diri. Salam perwibuan, sayonara. Hei, wibu.